Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita limpah curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat-nikmat yang begitu banyak yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup. Nikmat yang Allah berikan kepada kita yang secara kadar mungkin bagi kita kecil maupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Bahkan nikmat yang kita minta kepada Allah maupun yang tidak kita minta. Walaupun jika kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak nikmat yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia mulia yang kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati, idola hakiki dan figur yang sempurna akhlak maupun pribadinya. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi umat beliau yang mencintainya hingga ajal menjemput kita semua, serta masuk kategori golongan umatnya yang kelak di yaumil qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita pada sore hari ini dengan membaca kalimatul basmalah, dilanjutkan dua kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, melanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah dalam kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan kali ini kita masuk babur riba, bab tentang riba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribawi. Riba merupakan salah satu ketentuan yang sudah Allah tetapkan keharamannya. Namun dalam satu riwayat Nabi pernah mengingatkan ataupun pernah menggambarkan dalam sebuah sabdanya bahwa setiap kita hidup di dunia tidak akan bisa terhindar dari yang namanya riba. Kalau kita tidak ikut-ikutan dengan perbuatan riba, tidak ikut campur, entah jadi saksinya, entah jadi pelakunya, pemakannya, tapi seminimal-minimalnya kalian akan terkena debunya. Saking begitu luar biasa riba, pasti kena debunya, cipratannya pasti kena. Bersumber dalam sebuah hadis, ini kita akan urai beberapa hadis berkaitan dengan riba. Hadis pertama, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridai beliau berkata,
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Nabi itu melaknat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para pemakan riba. Jadi ingat ya, dimakan dulu. Ini yang bahaya. Wa mukilahu, apa ya? Penulisnya. Penulisnya, pemberi makan. Jadi pemberi makan yang menggunakan riba. Seorang suami yang dia berikhtiar menjemput rezeki dari hasil riba, dikasih kepada istri dan anak-anaknya. Wa katibahu, dan penulisnya, pencatat, ada transaksi yang apapun itu menggunakan ribawi. Wa syahidaih, dan dua orang saksi yang menjadi saksi tentang proses riba tersebut. Wa qala, dan Nabi juga bersabda, hum sawaun, mereka semuanya itu sama dosanya. Ya, hadis riwayat Muslim. Dan di hadis riwayat Bukhari pun demikian, sama lafadznya. Ya, jadi hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan riba. Wa an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riba thalathatun wa sab'una baban. Riba itu punya 30 pintu. 70 malah. Punya 73 pintu. Aisaruha mislu ayyankihar rajulu ummahu. Riba itu punya 73 pintu kejelekan. Dan yang paling ringan pintu-pintu tersebut, pintu dosanya adalah seorang laki-laki menzinahi ibunya. Jadi seorang laki-laki, anak laki-laki menzinahi ibunya, itu yang paling ringan dari dosa riba. Wa inna arbar riba ildur rajul lil muslim. Dan riba yang paling besar adalah merusak kehormatan seorang muslim. Itu gambaran ya tentang transaksi yang mengandung riba. Saking bahayanya, riba itu punya 73 pintu. Pintu-pintu yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Yang paling ringan adalah tadi berzina. Seorang laki-laki, anak laki-laki menzinahi ibu kandungnya. Padahal dalam setiap lini kehidupan kita nggak lepas ya. Pernah saya dengar tuh ada ya jamaah lah ya, udah lama. Dia sampai dengan percaya dirinya gitu, Ustadz, saya tuh kalau nggak dengan riba, saya nggak akan punya rumah. Saya tuh kalau nggak dengan riba, saya nggak akan bisa nyekolahin anak. Jadi sistemnya beliau itu ya pinjam ke mana gitu lah ya, ke lembaga tertentu, nanti cicilannya ke dia kayak gitu dengan nominal sekian. Terus untuk pendidikan anak pun demikian. Di awal pinjam sekian lah buat pendidikan anaknya. Masya Allah. Di situ saya tertegun. Oh iya ya, luar biasa. Sampai sejauh itu dengan upaya hanya ingin punya rumah, bela-belain ya dengan riba. Mendidik anak apalagi urusan sesuatu hal yang berkaitan dengan ilmu yang berkah. Ilmu kita itu ketika kita cari cara yang berkah, itu ada imbasnya kepada setiap kehidupan kita, langkah-langkah di kemudian hari. Entah itu kita dimudahkan cara mencari berikhtiar kerjaan, atau usahanya lancar,
ya dimudahkan. Jadi renungan buat kita, apakah jangan-jangan gitu. Gitu ya. Jadi ternyata unsur riba itu sampai sejauh itu dia membinasakan setiap orang. Dan yang paling besar dosa riba merusak kehormatan muslim. Gimana sih merusak kehormatan muslim itu? Kita menjatuhkan harga dirinya, atau bahkan mengambil, ya merusak kehormatan. Jadi mohon maaf ya, misalkan menyetubuhinya dengan paksa, itu merusak kehormatan. Dan memfitnahnya di depan umum, dirusak kehormatan. Dituduhnya dia berbuat hal-hal yang negatif, itu merusak kehormatan. Ada gambaran di sini dalam satu riwayat dikatakan, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u adh-dhahab bil-dhahab illa mithlan bimislin wala tushiffu ba'daha ala ba'din wala tabi'u al-wariqa bil-wariq illa mithla bimislin wala tushiffu ba'daha ala ba'din wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nabi bersabda, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama sebanding. Coba. Emas dengan emas sama nilainya. Makanya hati-hati dengan seperti rupiah dengan rupiah. Kalau pas fenomena apa itu yang tukar-tukar duit itu pinggir jalan, ya. Idul Fitri ya, Lebaran. Ya Allah, itu tukar uang di pinggir jalan gitu ya, uang baru harganya sekian. Jangan ya, hanya karena ingin punya uang baru dan beri ke saudara-saudara di kampung atau di mana, kita bela-belain dengan cara demikian. Demi Allah, itu ya dosa riba, itu riba. Dan apa namanya, kita husnuzon mereka-mereka yang menjual uang-uang baru di pinggir jalan, apa itu kan tukar uang gitu ya. Ya doakanlah, karena mereka belum tahu ilmunya. Jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya, sebanding. Kemudian juga janganlah kalian melebihi sebagiannya di atas sebagian yang lain. Wala tabi'ul wariq, dan janganlah kalian menjual perak, ya sama ya, dengan perak kecuali sama sebanding. Wala tushifu ba'daha 'ala ba'din, dan janganlah juga kalian melebihi sebagian atas sebagian yang lain. Jadi harus sama-sama takarannya. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin, dan janganlah kalian menjual benda-benda apapun, ya tadi salah satunya tidak di tempat sedangkan yang satunya lagi ada di tempat. Jadi goib, yang satunya ada, yang satunya nggak ada, ini dijual ya. Transaksi yang sudah banyak kamuflase. Seperti sekarang pun sama demikian. Jualan online itu apa? Jual beli online itu bisa termasuk riba. Ya, jual beli online. Deposit udah masuk kategori riba sebetulnya. Cuman karena sudah terbiasa, sudah seperti, kalau nggak seperti ini nggak akan maju, arahnya ya ke sana. Itulah kenapa ulama yang membahas tentang hukum-hukum yang bersifat kontemporer atau sudah yang baru ada kayak gini, yaitu banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ya tidak mutlak tidak halal, intinya masuk kategori riba karena kita di situ akan ada gharar di situ ya. Udah deposit nggak tergunakan dan sebagainya. Bahkan perihal asuransi pun demikian. Asuransi dan sebagainya.
Cuman karena ada pendapat yang mengedepankan tentang kemaslahatan, maka akhirnya jatuhnya boleh. Gitu. Kemudian berikutnya sama hadis yang berkaitan dengan emas. Jadi penukaran emas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu biz-zahabi waznan biwaznin mislan bimislin wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin mislan bimislin faman zada aw istazada fahuwa riba. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, boleh menjual atau menukar emas dengan emas dengan timbangan yang sama dan sebanding, perak dengan perak lagi dengan timbangan yang sama dan sebanding. Apabila kata Nabi melebihkannya atau meminta dilebihkan sedikit gitu ya, karena kita yang menjual atau kita yang sebaliknya, maka itulah yang disebut dengan riba. Jadi tambahan sedikit itu riba. Contoh minjam uang. Kalau ini emas ya sama perak, pinjam uang. Kita mensyaratkan pengembaliannya nanti ada tambahan atau ada apa namanya istilahnya? Bunga, iya bunga 1% lah, kecil, atau 0,00 walaupun 0, ya itu tambahan. Makanya siasatnya ketika dalam koperasi gitu, ada ya simpan pinjam gitu ya, di kampung-kampung jangan diikutin sistem dengan ribawi seperti itu. Tapi lebih maslahat ketika si peminjam itu kita kasihkan pinjaman, keputusannya adalah kasihlah infak. Ya, berapa saja. Yang penting tidak memberatkan. Kalaupun toh memang tidak ada, ya jangan dipaksa. Itu lebih maslahat. Jadi dikasih infak saja, misalnya nanti ada infaknya ya buat kita operasional dan sebagainya. Silahkan. Kalau nggak ada, ya sudah, jangan dipaksa. Apalagi dia terhimpit dengan banyaknya kekurangan ataupun low ekonomi yang masih dia rasakan. Maka sistemnya disebut dengan ta'awun, tolong menolong. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idin wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala Khaybar. Waktu Nabi pernah menjadikan seorang amil, ista'mala, ketika waktu perang Khaybar, di daerah Khaybar dekat Maudang Khaybar. Diangkat seorang laki-laki menjadi amil zakat di suatu daerah namanya Khaybar. Faja'ahu bitamrin janibin. Lalu menghadap orang itu kepada Nabi membawa kurma yang kualitasnya itu bagus-bagus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Aqulu tamrin Khaybar hakadha?" Apakah semua kurma di Khaybar itu seperti ini? Faqala la. Orang ini menjawab tidak. Jadi tamrah kurma di Khaybar tidak semuanya seperti ini. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, untuk menekankan ketidakpastiannya. Inna lana'khudhu as-sa'a min hadha bis-sa'aini wa thalathati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taf'al. Jangan kalian lakukan. Sesungguhnya kata sahabat ini ketika ditanya apakah kurma dari Khaybar itu seperti ini, semuanya kualitasnya bagus-bagus begini? Oh, tidak ya Rasul, sesungguhnya kami telah menukarnya satu sok seperti ini dengan 2 sok. Jadi kurma yang tadinya jelek lah ya, ditukar dengan 2 sok. Nah, yang berkualitas kurang bagus. Kata Nabi,
la taf'al. Jangan kalian lakukan. Maka dikatakan kata Nabi, summa ibta' bid-darahim janiban. Tukarlah dengan dirham atau perak ya. Maksudnya apa? Beli. Jadi makanan tadi yang dijual atau yang kita tukar kualitas yang jelek dengan yang bagus itu juga tidak dibolehkan. Misalkan kita punya mangga kita asem-asem, kecut-kecut gitu ya. Pengen mangga yang manis. Nah, ini analoginya ditukar gitu ya. Jangan dilakukan demikian. Lebih baik itu dibeli ya. Dibeli dengan harga ya perak lah. Dan beliau juga menganalogikan, mendirikan ini waqala fil mizani misla zalik. Nabi juga bersabda seperti yang demikian terhadap benda-benda yang ditimbang, barang-barang ataupun jual beli ya, perjualan yang ditimbang. Jadi kan kurma itu ditimbang, ditakar ya, mangga, jeruk itu ditakar, maka tidak dibolehkan, termasuk kategori riba. Padahal ini terjadi biasa ya di kita ya. Halo. Ya Allah, ya butuh, makanya kita tuh butuh ilmu. Ketika kita pengen rezeki halal, baju halal, makanan kita halal, itu sudah jelas ya, kehalalannya jelas, maka kita nikmat. Memakannya tuh nikmat. Beda sesuatu hal yang sudah jelas halal dengan yang masih syubhat ataupun keharamannya sudah kita tahu, itu imbasnya tuh kepada segala apa saja yang terjadi kepada diri kita. Entah mungkin kesehatan tidak stabil, entah mungkin apalah ya, usaha jadi tidak normal, atau anak sakit, atau apa saja pasti ada. Itulah bahayanya riba, akan menggerogoti keberkahan langkah hidup kita. Oke, satu lagi atau dua lagi nih ada hadis. Wa an Jabirin ibni Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dari Jabir bin Abdullah dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in as-subrah min at-tamr la tu'lamu makiluha bil kailil musamma min at-tamr. Rawahul Muslim. Nabi melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya. Jadi ada kurma tidak diketahui takarannya berapa kilo ini, dengan kurma yang sudah diketahui takarannya. Jadi kita beli satu kresek misalkan apa namanya ya? Oh, biasanya itu rambutan. Ya. Ada rambutan itu sudah diikat-ikat, kita beli dan kita belum tahu itu apa ya, timbangannya berapa beratnya, yang ini berapa satu ikatnya kan gitu ya. Nah, ini harganya sekian, 12.000, ada 1 kilo. Nah, kita harus tahu takarannya, berarti 1 kilonya berapa. Kita milih, ya udah nggak apa-apa misalkan. Ternyata kita harus tahu dulu takarannya, gitu ya. Kita harus tahu, terutama yang paling sangat-sangat merubah apa ya istilahnya itu, jadi kayak ngebohong, itu bensin yang eceran itu loh. Halo. Bensin eceran itu kan pakai botol tuh ya. Itu nggak ada 1 liter itu. Nah, itu yang paling riskan. Kita belinya, makanya jangan ditulis. Kalau misalkan ibu ada yang jual eceran, hati-hati ya, tulis per botol harganya sekian, bukan per liter. Karena kan si pembeli itu tahunya itu 1 liter gitu ya, Bu, ini 1 liter. Kita ngambilnya sebotol, padahal sebotolnya itu kurang. Itu zalim, nggak boleh.
kayak gitu. Apalagi yang sudah ya sistemnya pom bensin besar. Saya baca 2 kali ketemu berita kalau nggak salah di Jogja ada 4 pom bensin ditutup. Saya nggak tahu di pom bensin mana saja, mau baca ditutup gara-gara apa? Mengurangi takaran. Iya, itu tuh udah perbuatan zalim. Dan diketahui di situ nomor serinya 44. Kalau sudah 44 sudah bukan punya pemerintah. Pemerintah itu pasti 31 atau 41. Kalau mau tahu. Jadi kalau mau pom bensin lihat nomor serinya tuh ada 415572 misalkan. Awalnya pokoknya kalau 41 atau 31 pemerintah punya. Tapi selain itu swasta. Terakhir, hadis terakhir tentang riba di sini. Sebelum ke ini ya, karena emas nanti ada hewan juga. Wa an Ma'marin ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-ta'amu bit-ta'ami mislan bimislin wa kana ta'amuna yawma idzin asy-sya'ir rawahu Muslim. Dari Ma'mar bin Abdullah, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'amu bit-ta'ami, makanan yang pokok itu sama sebanding dengan makanan yang pokok. Jadi kalau mau ditakar. Wa kana ta'amuna, dan bahwasanya makanan pokok kami pada hari itu adalah asy-sya'ir, gandum. Nah, maka kalau gandum ya dengan gandum lagi. Soal seperti itu. Jadi biar enggak keluar daripada jual beli yang diharamkan. Jadi boleh menjual makanan pokok dengan makanan pokok lagi. Biasanya apa ya? Beras dengan jagung makanan pokok? Ya. Nah, boleh. Yaitu kalau punya beras, nanti itu sistem barter masuknya nanti ada, dibolehkan. Jadi makanan pokok dengan makanan pokok lagi. Kalau jagung makanan pokok ya boleh. Beras dengan gandum, kurma boleh ya. Silahkan. Hadis riwayat Muslim. Itu ya. Jadi di sini kalau ada yang jual beli emas atau penjual emas harus tahu ilmunya. Kalau misalkan ada yang jadi jual beli itu betul-betul ada peraturannya. Bahkan sampai ketika masuk ranah riba, nah itulah kenapa orang-orang yang keluar daripada ranah unsur-unsur syariat agama yang secara ini itu akan lepas dari istilahnya dari bimbingan Allah, sehingga kekayaannya bisa jadi meledak, bisa jadi kekayaannya meledak, terus dia lupa bayar zakat lah, dia nggak tahu itu menerobos aturan lah, bahkan untuk mendapatkan nilai nominal sekian dia harus sogok sana sogok sini lah, luar biasa. Itulah yang dikhawatirkan ya. Saya ada salah satu rekan lah waktu itu, dia tukang pasang tower. Mau masang tower itu, harus sehari itu dia harus megang uang minimal tuh 50 juta. Bawa 50 juta hanya mau masang tower. Karena kok bisa sih? Itu biasa kayak gitu. Ya datang ke Pak RT, ya amplop RT-nya. Datang ke ini amplop kayak gitu. Ya Allah. Jangan ada Pak RT di sini. Halo. Enggak ya. Itu contoh. Bukan di sini. Di sini nggak ada tower. Tapi RT-nya ada kan. Ya gitulah.
Ya Allah, makanya hati-hati ya. Kita tuh dikasih jabatan tuh bukan berarti itu akan satu hal yang nikmat. Jabatan menghinggapi kita, siap-siap kita didatangi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Itu resikonya. Ya, jabatan paling enak itu adalah kepala rumah tangga. Iya. Ini coba kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada alhamdulillah. Nanti ada suap menyuap tuh ya. Masih ada lagi tentang riba ini banyak. Ada kira-kira, monggo Ibu silahkan. Waalaikumsalam. Jelaskan definisi riba yang mudah dimengerti. Definisi riba itu maksudnya nggak salah. Maksudnya? Contoh? Definisi riba itu adalah kita nggak salah. Yang gampang yang bisa dipahami mudah tentang riba. Riba itu adalah az-ziyadah. Riba itu adalah tambahan. Secara istilah itu kita pahami riba itu adalah tambahan. Ya. Kalau hutang piutang dengan adanya tambahan, nah itu riba. Gitu loh. Semua. Jadi ketika ada tambahan yang itu dipaksakan untuk didorong, untuk dia penekanan, untuk ya ada ziyadah, makanya kan dikatakan bunga dia. Tambahan itu adalah riba, intinya ke sana. Tapi ketika pas memang contoh ada kok yang mengatakan kredit itu halal, boleh. Kenapa? Karena ada dua sistem di situ. Makanya lebih baik kalau misalkan beli itu langsung cash. Kalau ada. Aduh, Ustaz. Nah itu tuh makanya kita pengen menghindari lah ya. Gitu. Hanya saja kok dibolehkan dalam sistem kredit itu karena ada keuntungan masing-masing dua belah pihak. Satu, ada yang diuntungkan dengan jangka waktu, ya. Dua, bagi si penjual keuntungannya ya dia dapat ada konsekuensi tambahan secara biaya. Di situ masing-masing dua poin yang didapatkan oleh kedua belah pihak dalam sistem kredit. Tapi lebih maslahat ya kita menghindari betul-betul. Secara kesimpulan kecilnya ya riba itu adalah tambahan-tambahan yang sejatinya itu tidak harus ada. Kayak gitu. Seharusnya tidak ada. Makanya kadang-kadang sistem-sistem yang mengarah kepada unsur-unsur ya apalah namanya yang kerjasama tapi ada embel-embelnya nanti ada ini, nah itu nggak boleh. Umar bin Khattab itu pernah ketika pas dia pertama kali jadi tajir itu artinya penjual, pengusaha. Kita kan tajir itu kaya raya ya. Ya, bukan, tajir itu pedagang. Ana tajir, saya ini pedagang. Tajir, dia jadi pedagang karena dulunya dia penggembala. Itu ada koleganya yang langsung rangkul, dia bawa barang-barang gitu ya, barang-barang dari Makkah ya, ikut hijrah gitu ya ke Syam. Oh ya, dirangkul, kamu bawa barang apa aja, kasih ke saya kasih harga tinggi lah. Tapi dia tuh ingin menjual ke orang lain tuh lebih tinggi lagi. Itu hanya diajak buat udah kirim buat saya saja barang-barangnya. Itu Umar bin Khattab belum dapat Islam, belum memeluk Islam, sudah punya moralitas yang tinggi. Dia langsung tinggalkan temannya yang dulunya baik, gak mau seperti itu. Lihat, ya kalau kita mungkin sekarang apa ya namanya ya? Ya gitulah. Sistem-sistem yang kita itu hanya ngambil untung tanpa kerja keras yang ini. Jadi lebih kepada kecerdasannya saja. Dan itu sudah banyak. Makanya bersyukur kita bagi kita yang masih bisa memilah dan memilih tentang pekerjaan yang kita lakukan itu hasil keringat kita gitu ya. Dan kita tuh benar-benar ikut andil dalam berupaya rezeki tersebut. Kayak gitu. Makanya jangan dikira orang-orang yang sudah di posisi bos gitu ya, itu kan hanya tinggal potong kuku aja sudah gajinya ngalir. Betul. Iya.
cuman main apa, ketawa ke TV saja, gitu. Bersin saja langsung ada transferan. Hasim, woi, transferan nih. Mohon maaf. Jadi itu rezeki yang halal dan berkah itu ketika kita itu hasil keringat kita. Jadi jangan iri dengan ya istilahnya mereka-mereka yang bisa punya ini mentereng lah, rumah megah dan sebagainya. Bisa jadi itu merupakan ujian bagi mereka. Ya, hari ini mungkin bisa tertawa, bisa bahagia, entah berapa puluh tahun lagi itu jadi rebutan anak-anak cucunya. Jadi sesuatu hal yang membuat mereka perang saudara, kayak gitu. Tapi ketika kita mensyukuri nikmat yang ada itu, anak-anak kita bisa belajar dengan baik, ngaji, kemudian paham ilmu agama. Ketika kita tinggalkan semua titipan Allah ini, wah itu akan menenteramkan kita, dan anak-anak kita tuh semuanya tidak terlalu maruk dan berambisi untuk saling memilikinya satu sama lain. Begitu Ibu. Jadi tentang riba intinya ziyadah, tambahan. Segala tambahan apapun yang terutama itu mencekik leher. Jadi saudara kita tuh nggak mampu sebetulnya, ya Allah, ya mau gimana lagi, saya harus mengejar. Nah ini nggak boleh. Ya, kalau misalkan nolong, tolongin aja. Begitu. Ada lagi? Mungkin monggo ya, Mbak. Oh ini Mbaknya dulu. Kalau soal investasi itu juga termasuk riba ya? Yang sama mau pinjam. Oh iya. Ngeri ya. Ya, oleh pemerintah dihalalkan, dibolehkan. Ya, dibolehkan memang. Hanya saja nggak akan lepas dari debu-debu tersebut. Ya, termasuk gitu. Iya. Boleh gimana? Sementara ada temen nih yang suka berhutang, tapi dia punya pasangan juga, berarti suami istri gitu ya. Yang si suaminya pinjam sama saya, tapi tambah sepengetahuan istri. Terus misalnya saya nggak mau pinjemin karena udah kebiasaan tuh, nanti saya dosa nggak ya? Saya ada kebiasaan dan dia nggak pinjam sama istrinya. Oh, makanya kan hutang piutang tuh harus ada saksi. Iya. Kalau suami istri, harusnya istrinya tahu hutang. Tapi kalau saya nggak pinjemin, nggak dosa. Malah kalau bisa jangan dipinjemin. Hidup agar tenang itu jangan pernah kita ngasih pinjam apapun kepada siapapun, sekalipun kepada saudara. Kenapa? Karena itu akan membuat kita tidak tenang. Orang yang menghutangi itu wajib nagih, wajib mengingatkan. Kalau enggak dosa. Kalau enggak ditagih ya dosa malah. Gitu ya. Oke. Monggo jadi Pak. Nanti viral. Janganlah. Ya saya tuh hati-hati ya, betul. Makanya pengennya jadi ustadz kampung aja biar enggak. Ya sama sebetulnya. Bahkan ada yang mengatakan sistem yang dari bank tersebut itu malah lebih binal, lebih gitulah sistemnya. Hanya istilahnya saja yang Islami sebetulnya. Iya. Cuman ya gimana ya? Ya kayak gitulah. Jadi setelah kita jadi nggak jaminan. Kalau kita masuk ke dalamnya gitu, paham gitu ya, ternyata masih sama unsurnya, bahkan lebih parah. Kalau konvensional masih mending, gitu loh. Konvensional tuh masih mending. Kalau kita lihat secara ininya tuh masih ada maslahatnya lah. Ya tapi kembali lagi lah, kan lebih enak kan ada namanya syariah. Nah, kan lebih enak, lebih Islami gitu loh. Itu nggak apa-apa. Ya niatkan Bismillah. Kalau emang ada tambahannya ya jangan diambil gitu aja. Kita menggunakan fasilitas tersebut, tapi kita tidak makannya gitu aja. Minimal tuh nggak makan.
Makanya ada sebagian ustadz itu yang dia menampung harta riba. Jadi dia menampung harta riba. Yang punya uang riba silahkan kirim ke rekening kami. Oh iya, tapi beliau kan ustadz, tahu buat apa? Bukan buat dimakan, buat pembangunan jalan, biasanya akses jalan ke pesantrennya lah, atau di kampung dan sebagainya, gitu. Ya, daripada gimana gitu ya, dimakan, apalagi itu parah kalau sudah dimakan, bahaya. Nah, yang sudah terbiasaan dengan riba itu dikatakan sudah menabuh genderang perang dengan Allah, itu ya. Gitu. Jadi tetap kita tuh memang akan sulit menghindar dari yang namanya riba, itu sulit. Makanya butuh pengetahuan, butuh ilmu agar kita bisa meminimalisir. Karena walaupun kita nggak ikut tentang riba, kita pasti kena debunya. Saking bahayanya itu riba tuh sampai kita kena cipratannya udah pasti. Gitu ya, nggak akan bisa lepas. Apalagi masih hidup di dunia. Begitu. Masih ada yang lain? Monggo. Waduh. Gimana gitu? Iya. Jadi saya itu tidak mengutang, kemudian kelebihan dari bunga. Nah, itu ada satu cara belinya. Jadi bukan jual beli rumah terus kritis, tapi rumah itu dibeli terus disewakan. Nah, yang kredit itu adalah nyewa. Jadi bukan ngasih kreditnya seperti konvensional itu yang sudah dikembangkan. Tapi dia beli rumah, kemudian disewakan sama yang lebih. Nah itu yang namanya syariah. Itu namanya syariah. Iya, nyewa. Iya. Sampai pada titik akhirnya sudah selesai. Jadi yang diberikan kreditnya itu adalah nyewa. Masya Allah. Itu dimuamalah. Iya. Ya itu sebenarnya sistem seperti itu juga ya tidak dibolehkan. Karena nggak ada lebih. Karena saya nyewa itu beli sewa selama nanti selesai rumah itu harganya berapa, saya sewa terus. Yang itu jadi hak milik, Pak? Iya. Kok yang harus jadi hak milik? Nyewa itu kan ada tahapan 1, 2, 3 sampai selesai. Tapi Itu kan cuma istilah. iya. Tapi hasilnya seperti itu. Yang ditipu kan lebih tahu lah yang paling siap. Oke, ya itulah. Jadi perubahan sistem yang menggunakan istilah-istilah mungkin Islami atau apa kayak gitu. Padahal ya tadi zahirnya sudah jelas, ketika kita sudah transaksi lebih baik ya tinggalkan yang ada ziyadah ataupun yang kayak tadi yang jelimet bahasanya, mungkin harusnya udah clear gitu ya, udah jelas. Misalkan kita nabung investasi, jelas nanti diputarnya buat apa? Oh ini sawah nih, tanam bawang, berambang atau apalah, kita tahu. Nah itu halalannya di situ. Ketika ininya bagi hasilnya jelas kayak gitu. Kan ada sistem mudharabah gitu ya, bagi hasil, tentang bagaimana apa sistemnya, di bagi hasilnya di mana kayak gitu. Kemaslahatan. dan kalau itu kalau kita sudah dengan pemakaian bisnis itu masalah antara yang dioperasikan dan diberikan kredit. Iya. Nah, contohnya ini ada yang cerita dari Amerika itu, orang yang SPK bank itu nggak akan terjadi karena dari bank ini adalah satu yang karena untuk menghilangkan masalahnya supaya berbagai pihak masalah itu hukum. Iya, makanya ketika kok masih ada sampai sekarang kan masih ada
lembaga-lembaga tersebut gitu ya, karena memang dikejarnya adalah maslahatnya. Terutama MUI kita pun menentukan karena ya kemaslahatannya yang diambil kayak gitu. Cuman kalau secara sistem di Islam itu ada kecacatannya yang tidak dibolehkan gitu. Cuman kalau ini kembali kepada masing-masing kita ketika kita memegang teguh ini, misalkan jalan yang Rasulullah sampaikan, ya sudah, kita pahit getirnya kita lewati. Tapi kalau kita mengejar tentang kemaslahatannya, ya pasti akan ketemu semuanya. Seperti contoh, mohon maaf ini. Contoh dulu itu BPJS ya. Dulu itu dikatakan oleh MUI-nya. MUI-nya itu kan mantan wakil presiden dulu, itu haram. Tapi setelah diangkat jadi Wapres, jadi halal. Ya gitu. Silahkan cari di YouTube-nya. Gitu ya. Ya, wallahu alam. Jadi intinya ya kembali semuanya. Ketika dicari-cari kemaslahatannya, pasti ada maslahatnya. Gitu. Cuman itu kembali kepada kita ketika mau memilih dengan cara yang mana, selama kita hati-hati dan mengedepankan tentang kehalalan dalam transaksi apapun, maka itu imbasnya kepada kita juga. Begitu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan minggu yang akan datang ya, karena ini masih waktunya sudah mulai waktu Isya. Mari kita akhiri pertemuan majelis kita pada sore hari ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.